kondisi mereka baik-baik aja. Jadi nanti saya kasih lihat. Nah, ini guys ya videonya ya. Video ini sebelum kejadian ya, penyiksaan atau apa kita tidak tahu ya. Ya, itu ya jatuh ya yang pakai motor apa warna biru apa sih? Lupa lagi. Ditanyain motor aja bingung ya guys ya. Empat motor katanya tadi. Nah, hampir saja kan. Ini hampir saja ini mau ditempeleng ini juga ya. Jatuh. Greget guys, udah kayak mau nonjok ini ya yang ini ya. Oke, nah ini Eko ya. Ini Eko ini lucu loh, kita lihat ya. Ini saya aja kaget ya. Nah, ini aja sampai sumpah demi Allah saya tidak tahu, kebingungan ya kan, malah nengok ke Jaya. Ya Allah, jujur aja, malah Jaya yang maksa, ya kan, lucu, ya kan? Ini tidak masuk akal. Jaya mengakui tentang pemukulan atau lain-lainnya, dan di situ dihadirkan satu orang terpidana lagi yang namanya Eko, dan di sini tidak mengakuinya, bahkan saling bantah di sini. Tentunya kita jadi pertanyaan ya hal tersebut ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah interogasi ini ya, karena memang mereka mukanya masih biasa-biasa aja dan tidak ada lebam-lebam sedikit pun ya saat di interogasi ini ya. Nah, jika kita penasaran dengan apa pernyataan-pernyataan Elsa Sharif, mari kita simak video selengkapnya. Elsa juga, Gugun Gumilar juga ya sudah memberikan kuasa. Berarti ada 7 orang, 3 diantaranya nama yang disebutkan di ruang sidang oleh saksi Aldi di peninjauan kembali sangka tatal maupun di peninjauan kembali terpidana. Jadi pertanyaan paling banyak yang muncul di kolom-kolom komentar kalau Prof Elsa baca di semua platform media sosial adalah kenapa semuanya jadi ke Prof Elsa? Semuanya memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Kalau Prof menjawab itu, apa jawabannya? Saya nggak tahu ya apa sebabnya. Karena mereka mengenal saya. Jadi kalau saya ke Cirebon, mereka menemui saya. Ya memang gini ya. Jadi kenapa mereka semua dari Gugun, dari Aris Papua, Rudiana, pokoknya yang orang-orang kelompoknya itu ya semuanya ya ke ini merapat ke Elsa semua, karena yang lainnya itu mungkin pada nggak mau ya kan. Yang lainnya itu pada nggak mau minta bantuan. Dan saya pikir kalau misalnya kita melakukan jawab jinawab terus di publik, nggak akan selesai. Karena bukan di situ, ini kan ranahnya hukum, jadi harus melakukan upaya hukum. Dan mereka ingin supaya hukumlah, peradilan lah yang menentukan ini. Iya. Kalau jawab jinawab terus kan, Aris Papua kayaknya udah pernah bicara ya, udah wawancara sama Mbak ya, Mbak Fris ya. Tapi ternyata saya baca di TikTok tidak positif. Mereka memotong-motong, tetap membuli Aris Papua. Jadi ya namanya netizen itu memang luar biasa sih. Bukan membuli, bukan apa-apa sih. Karena netizen itu melihat tayangan setiap hari ya di media sosial, apalagi sekarang ini ya kayak persidangan juga kan live ya. Luar biasa. Jadi bukan memotong-motong, bukan nggak positif. Netizen itu mengikuti apa kata hati, yang jelas seperti itu. Melakukan upaya seperti itu, tujuan kita klarifikasi ya, tapi hasilnya tidak membuat mereka berhenti untuk bicara, malah lebih diejek-ejek, malah ditantang-tantang. Nah, itulah netizen Indonesia. Beragam persepsi lah muncul ya, Prof ya. Jadi pikir memang mereka juga bilang ini gimana sih? Pada faktanya demikian, ya udah jadi kita melakukan upaya hukum itu yang baru kita rencanakan. Gitu. Tapi apa benar sudah akan ada beredar somasi ya, Prof, yang disampaikan oleh Perhaki ya, Prof ya? Iya. Kalau kapasitas Prof sebagai Ketua Umum Perhaki menyampaikan somasi mewakili sejumlah nama, termasuk kalau yang saya dapat salinannya adalah Pak Aris. Karena kan Pak Aris yang ada sama saya ya, kan? bukan penyidik itu. Saking poin pertama itu harusnya ada tulisan bukannya. Bukan penyidik ya. Bukan penyidiknya ya, karena dia tidak pernah bertugas di Polresta Cirebon Kota, nggak pernah. Nah, dia dari awal dari Papua terus bertugas di Sumber, ya kan nggak mungkin cawe-cawe. Polres Cirebon Kabupaten ya. Kabupaten ya di Sumber ya. Jadi kan tidak ada hubungannya. Itu kok sampai terungkap nama dia itu gimana ceritanya? Jadi memang sesuatu yang lucu. Sesuatu yang lucu ya, dan anehnya si Aldi ini kenal dari mana yang namanya Aris Papua, bisa menyebutkan nama spesifik ya, spesifik nama itu Aris Papua dan Gugun Gumilar, itu pas banget ya. Jadi spesifiknya seperti itu.
kalau kita berpikir nalar nih ya, kan tidak mungkin seorang Aldi yang kan kecuali Aldi itu tadinya sudah lihat dulu orangnya ini gitu ya, kenal dulu orangnya ini, baru dia bisa menyebutkan. Akan tapi Aldi itu saya yakin belum mengenal gitu ya, belum tahu gitu. Dia nggak pernah bertugas di sana. Begitu juga Anwar juga disebut-sebut memukul kepala dengan Apakah gembok. mungkin Anwar apa ya Anwar? si Aldi itu dibisikin sama penyidik-penyidik di situ atau polisi-polisi di situ, itu namanya Aris Papua. Kalau kamu ditanyain ini Aris Papua, itu tidak mungkin ya kan, dibisik-bisikin, diajar-ajarin. Anwar yang kasih kuasa ke saya, dan dia bertugasnya di Pleret. Kan yang disebut-sebut tuh Anwar. Dia nggak pernah bertugas di Cirebon kota. Polresiko nggak pernah. Nggak pernah sama sekali, dia di Pleret. Nah, kalau Gugun itu dia cuman satu tim dengan Pak Rudiana. Viral kan sekarang yang ya, sempat nah, muncul di dibilang beberapa dia TV, melakukan penyiksaan, itu tidak benar juga, karena kita punya bukti bahwa dia kan mereka melakukan investigasi ya. Timnya Pak Rudiana setelah dapat informasi dari Dede dan Ayep, dia mau bicara, kamu berantem tuh akhirnya gimana gitu kan, cuman mau tahu itu. Jadi tidak benar bahwa ada informasi yang beredar bahwa Pak Rudiana bersama Pak Gugun termasuk di dalamnya bawa mobil malam-malam atau sore gitu ya, datang langsung nanya beberapa nama, disebut-sebutin, masukin ke dalam mobil, dan itulah yang diperiksa, dibawa ke di Polres Cirebon Kota ketika itu. Kemudian ada kekerasan, terus ada penggambaran bahwa sampai BEP-nya itu, Prof, BEP-nya katanya ditulisin di papan, terus dipaksa mereka untuk menyatakan itu. Nanti saya akan, dan itulah ada yang dibawa ke foto-fotonya kita laporannya. semua. Betul nggak tuh, Prof? Nggak betul. Jadi ceritanya itu ya kan jam 2 tuh ketemu kan. Ini jam 2 siang ya? Jam 2 siang. Jadi malam-malam gimana orang ketemu mereka ngamanin itu jam 4 sore kok. Karena kan laporannya itu Rudiana itu kan 20.00 atau 19.00 pada malam harinya, Iya, Prof? 19.00. Ya, 19.00. Jadi dia ketemu jam 2, terus dia tuh jam, kalau nggak salah jam 4 4 sore ya? 4 sore ditelepon sama Aib, ini ada anak-anaknya ada situ kalau mau tanya-tanya. Jadi mereka belum tahu nih. Nah, terus akhirnya datang, terus mereka tanya-tanya sedikit, diamankan supaya untuk interogasi. Kan Diamankan itu baik-baik ya, Prof? Diamankan ya teman-teman, jadi bukan penangkapan ya. Ini mereka ini diamankan ya. Jika banyak yang bilang itu penangkapan, itu salah ya, karena ini diamankan gitu ya. Bukan ditarik, masukin dalam mobil, bukan ya? Itu kan di depan umum. Di depan umum. Di depan umum, kondisinya kan depan umum dan masih sore. Di jalan ya? Iya, Jalan, di depan jam umum, 4 tapi sore. kan tidak tahu di mobilnya itu seperti apa kan, sebenarnya kan seperti itu. Memang penangkapannya memang dilihat orang banyak, tapi kan kita tidak tahu proses perjalanan sampai ke Polres, ya. Apa yang terjadi itu kita tidak tahu loh. Semua orang bisa lihat. Dan di situ, dan nanti ada videonya juga. Bagaimana mungkin mereka masih amatiran ya. Amatiran ya. Waktu ditanya tentang itu mereka langsung ngomong sendiri. Amatiran dalam arti mereka cerita versi. Iya. Kalau itu dipersepsikan bahwa justru karena mereka nggak melakukan apa-apa, makanya mereka justru Nah, kooperatif. itu malah cocok, setuju saya sama kamu ya, Mbak Christian Grits ya. Itu ada dia, pernyataannya kok. Oh gitu ya? Jadi ada videonya. Jadi saya nggak sembarangan. Guys, Videonya ada itu videonya pernah guys ya. Jadi Bunda Elsa Syarif ini punya video ya. Kita nanti lihat ya guys ya. Di pengadilan negeri, Di pengadilan di tingkat pertama persidangan. 2016. Iya, saya juga bingung. Itu yang mengaku Sampai sekarang masih ada filenya, Prof? ada, saya punya. Ini flash disknya. File video yang menunjukkan pertama kali itu Rudiana ketemu dengan anak-anak ini. Enggak, bukan file pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor 1 bukan Sudirman. Iya, jadi ini gini Jaya, itu guys ada ya. video. Ini ada video ya. Nanti ya mau diputarkan di sini ya. Jadi saat Jaya itu mengakui ya, itu dialah pelakunya, pelaku pembunuhan itu Jaya loh yang mengakui. Akan tetapi nanti saya lihat di sini ada kejanggalan guys ya di video tersebut ya. Nanti kita tonton deh ya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukuli dulu. Enggak ada. Kan lihat mukanya dong. Prof sudah lihat videonya? Ada, sudah. Baik-baik saja Jaya? Baik-baik aja. Yakin, Prof? Enggak, nanti saya kasih lihat semuanya sampai tanggal 1 September. Kondisi mereka baik-baik saja? Baik-baik aja. Jadi Nanti saya kasih lihat. Nah, ini guys ya videonya ya. Ini teman-teman bisa melihat ya video tersebut ya. Ini di ruangan apa dan apakah kita bisa mengasumsikan ya bahwa
video ini sebelum kejadian ya penyiksaan atau apa kita tidak tahu ya, namanya juga video ya. Kita lihat dulu deh ya, lalu baru kita berkomentar. Orangnya, perempuannya juga. Kalau perempuan golongan ya. Golongan siapa? Ada lagi? Siapa? Ini ya ini. Ya pakai baju itu sama pakai baju. Bagus kamu. Kalau si Iman sama si Aldi kamu lihat? Kamu nanti pulang aja, jangan dulu. Adi sih nggak ada di situ waktu pas kejadian nggak ada. Nah ini tuh Jaya ya guys ya. Kenapa kamu sebut di sini? Apanya? Aldi ngapain ada di situ? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong biasa sebelah biasanya kan ngobrolannya di situ. Ya kan? Kamu mukul sama tangan apa sama tangan? Sama tangan aja. Sumpah demi Allah. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? Waktu itu 5 orang. 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur ya itu jatuh. Di flyover ya. Itu jatuh ya yang pakai motor apa warna ya. Biru apa sih? Lupa lagi. Ditanyain motor aja bingung ya guys ya. Padahal ini barengannya, kan harusnya kan tahu warna motor apa ini harusnya tahu. Nah, apakah kita bisa mengasumsikan bahwa kejadian tersebut ya ini misalkan ini videonya Jaya memang benar, ini kayaknya memang benar ya. Kan tapi apakah kita bisa mengasumsikan bahwa kejadian ini sebelum dipukulin ya? Gitu dulu ya, kita simak lagi videonya. Hah? Yang jatuh ya? Kita tenang. Iya, duduk semua. Jadi mana tenangnya? Apanya? Duduk lagi. Empat motor katanya tadinya. Nah, hampir saja kan. Ini hampir saja ini mau ditempeleng ini juga ya. Kita tadi kan udah bilang kan awalnya kan kayak gitu. Itu Rudiana ya guys ya, kayaknya itu Rudiana atau siapa ya itu. Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11 apa dari mana? Oh dari situ awalnya dikejarnya. Terus kena-kenanya di mana? Mana tuh? Wow. Jatuh di Greget guys, udah kayak mau nonjok ini ya, yang ini ya. Ini udah kayak greget, udah kayak mau nonjok ini ya. Udah pengen menghajar aja itu. ditendang. Sama siapa yang nendang pertama? Nendang siapa? Ingat-ingat. Eko yang mana ya di situ ada? Wah. Sekarang Berak kuat ya. ini dulu. Oke. Kita lihat Eko ya. Eko ini datang ya. Ya masuk itu udah sampai mati gitu ya, mati ya. Kita nggak tahu apa. Kamu mukul pakai tangan. Oke, nah ini Eko ya. Dan kita ini berpikir ya, apakah kejadian ini sebelum terjadinya dugaan-dugaan penyiksaan misalkan gitu ya kan, para terpidana bilang katanya disiksa, bahkan saksi juga bilang disiksa. Mana mungkin dia itu ya bersumpah palsu ya, membuat keterangan palsu. Itu menurut saya sangat tidak masuk ke akal dan mereka itu sama saja mencari masalah ya, tentunya seperti itu. Eko ini. Nah, ini kita lihat bagaimana sih keterangan Eko ini. Ini Eko ini lucu loh, kita lihat ya. Ini saya aja kaget ya jika Elsa Sharif tadi bilang katanya ada videonya ya, ada bukti videonya mereka masih bagus-bagus saja ya kan, gitu ya. Tidak ada penyiksaan, bahkan mukanya juga masih bersih ya. Mukul pakai kayu. Pertama nendang. Pakai kayu tuh. Kamu mukul pakai apa? Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Nah, Pak, saya nggak tahu. ini aja sampai sumpah demi Allah saya tidak tahu, kebingungan ya kan, malah nengok ke Jaya ya kan. Dan saya ini sampai bertanya-tanya, apakah Jaya sebelum ini ya, sebelum diintrogasi ini ya, apakah Jaya ini sudah disetting, sudah ditekan-tekan, kamu nanti ngomong gini, kamu nanti ngomong gini. Nembak. Iya. Jujur. Ya Allah, jujur aja, malah Jaya yang maksa, ya kan, lucu, ya kan? Ini tidak masuk akal gitu ya. Ini sudah berdua, sudah dihadap-hadapkan, biasanya tuh dia mengaku biasanya itu karena apa? Tidak akan mereka itu berbohong gitu ya. Berarti kamu, bukan ini. Berarti kamu. Ini. Yang pertama nendang. Ini. Nah, Jujur. Waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Kerja sampai. tuh bingung. Nah, makanya videonya sampai di sini tidak ditayangkan lagi, sampai panjang itu tidak ada, cuman sedikit ya, cuman sepotong ya. Ini sebenarnya juga di sini saya sebenarnya sudah berpikir janggal juga di sini ya, karena ini menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi ya, apakah mungkin ya video ini ya, ini saya yakin ini memang video mereka ya, kan, tetapi kapan pengambilan video ini ya, dan ini apa yang terjadi setelah pengambilan video ini gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan itu seperti itu. Nah, mari kita lanjut, kita simak lagi video pernyataan dari Elsa Sharif ya.
Ketika di persidangan ada cerita bahwa ada penganiayaan sedemikian rupa yang Tunggu, saya bilang ini ya, kita lihat jamnya ya. jam 2. Jam 4 Ya. dibawa. Terus dia tuh di narkoba itu mereka udah ngoceh-ngoceh sendiri, udah ketakutan sendiri. Moce ini maksudnya sudah mulai cerita versi asli. Cerita-cerita, Versi yang bahwa benar mereka melakukan pembunuhan. Nah, kan mereka nanya apa dulu kamu lemparin batu, apa kan sesuai dengan yang itu. Terus mereka bilang, terus kenapa sampai begini? Ya biasalah, namanya mereka penyidik kan ngerti. Tapi di ruang narkoba itu hanya nggak lebih dari 30 menit, ya. Singkat ya. Singkat sekali mereka sudah ngaku. Karena itu Hebat. Singkat sekali ya, itu tidak ada 30 menit ya, singkat sekali, tapi mereka sudah ngaku. Wah, luar biasa ya. semua orang bilang kok cepat ya. Mm-mm. Dan Iya. saya Juga ada pulang, kekerasan. tidak ada. Semua orang itu bilang kok cepat ya, saya sendiri juga bilang ya, saya sendiri juga nanya kok cepat ya. Kalau ada kekerasan kan ada foto, ada videonya. Kita video loh. Kalau Kalau foto kan bisa bisa di- disetting. Kalau ini video. Dan kemudian dan video itu pernah bukan novum, video itu pernah diputar waktu persidangan. Jadi hakim udah Pengadilan percaya. tinggi tingkat pertama nih 2016 ya. Jadi udah basi lah kalau saya cerita Iya. lagi. Mereka Tapi ini nggak basi loh, Prof. Ini baru loh, Prof. Kalau ngomong Prof punya video. memang ada video. Karena kan saat ini karena ada peninjauan kembali ya, Prof. Maka kan kemudian publik kan punya kesempatan tuh mendengar dari versi dan cerita itu bahwa terjadi penganiayaan. dilihat sendiri. Itu 30 menit, terus 30 menit terus kemudian diserahkan ke Kasat Serse. Berarti ada buktinya. ini foto mereka saat diserahkan ke Serse. Iya, itu. Saya bicara teliti sekali dengan bukti. Saya kan nggak mau. Saya punya profesi profesor Dipertaruhkan, Prof. Iya, nggak bisa. Saya nggak mau. Jadi saya akan jelaskan. Ini di sini pengakuannya ada. Flash disk. Terus kemudian ini ada foto diserahkan dari ini tanggalnya penyerahan dalam keadaan baik dari Narkoba narkoba ke Serse. kepada ini dihadirkan oleh Provos juga. Ini fotonya. Foto saat tersangka diserahkan ke unit Oh, Kasat Serse. ternyata fotonya juga bagus, guys. Itu lihat deh, bersih ya, tidak ada kelihatan lebam-lebam, itu memang tidak ada, guys. Tapi pertanyaannya, ini tuh fotonya kapan gitu ya? Kapan fotonya? Ini foto kapan gitu ya? Memang tidak ada, guys. Ini ya, di sini tidak ada lebam-lebam sedikit pun, kayaknya sih nggak ada ya. tidak dalam keadaan terluka. Tidak. Difoto oleh Brigadir Adi. Oke. Ada namanya. Jangan disebut Oh, ya nama-nama. Ada beberapa namanya. Tapi Prof, ini berarti video yang Prof punya ini bisa dipertanggungjawabkan secara digital forensik. Bisa, Dalam arti bisa. bahwa kalau Prof tadi cerita mengenai timeline, ini kan gara-gara kita udah mulai belajar dari banyak kasus ya Prof, timeline bahwa keadaan mereka seperti ini dalam kondisi baik seperti ini benar terjadi di dalam kurun waktu jam 4 sore, berarti ada 4.30 lah, di bawah sore lah, Jam 5 lah. jam 5 lah Anggap. di masih di narkoba, kemudian diserahkan kepada Serse di Polres Cirebon Kota. Ini benar timelinenya bisa dibuktikan secara digital forensik bahwa Ini benar. jelas ada Provosnya loh. Iya. Makanya itu. Dari kepolisian sendiri. Ini makanya nanti itu kan tinggal buktikan saja ya. Ini video-video kapan pengambilannya kan gitu kan, kita tidak tahu ya. Masyarakat itu kan perlu tahu ya kan, videonya ini diambilnya kapan. Dan setelah pengambilan video itu apa yang terjadi? Itu masyarakat pasti nanyanya seperti itu. Makanya masyarakat itu walaupun udah dikasih tahu tetap membuli, tetap ngomongnya, tetap tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan sekarang, karena dari awal juga sudah banyak kejanggalan-kejanggalannya kan gitu ya. Tuh, masyarakat itu tidak akan mudah percaya. Netizen itu mengawal kasus ini hingga selesai ya. Jadi ada bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan. Ini kalau udah urusan polisi nggak ada rekayasa. Kalau kita di luar bisa rekayasa. Ini kan